kalau perusahaannya banyak ekspor diuntungkan kan. Betul. Misalnya dia banyak bahan bakunya banyak impor dirugikan. Nah, berarti yang karena kan sektor-sektor kayak batu bara masih banyak impor, banyak ekspor. Lalu ya produk-produk yang banyak ekspor tuh ya memang berarti masih akan diuntungkan. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini ada Pam, pantauan saham makin paham makin. Yes, bareng Maria Katarina dan juga Indonesia. ini kayak tema-tema apa ya bajunya ya? Liburan ya kan? Oh iya bener, vibesnya Desember, vibesnya vitamin C gitu ya. Pantai. Oke, hari ini Sobat Cuan yang mungkin memantau kondisi market atau nilai tukar kayaknya memang harus agak bergeser dikit ya, karena kita mau bahas persoalan atau masalah mengenai nilai tukar rupiah dolar. Sekarang kan udah 15 ribuan ya, 15.200. Ini akan kayak gimana sih yang lo lihat gitu ya, dan kemudian reflection nanti ke saham-sahamnya akan seperti apa. Tapi sebenarnya sebagai seorang investor ya, atau mungkin pelaku pasar sejati, melihat kondisi dari nilai tukar yang kayak gini, ini apa sih biasanya yang diambil gitu, opportunity yang bisa diambil? Sebenarnya untuk saham sebenarnya ada dua sisi ya. Satu dari sahamnya, gimana efeknya ke saham dengan pelemahan rupiah ini kuat, dan kedua ini efek ke bisnisnya. Secara mudahnya itu kan kalau perusahaannya banyak ekspor diuntungkan kan. Betul. Misalnya dia banyak bahan bakunya banyak impor dirugikan. Nah, berarti yang kan sektor-sektor kayak batu bara masih banyak impor, banyak ekspor. Lalu ya produk-produk yang banyak ekspor tuh ya memang berarti masih akan diuntungkan gitu. Bikin keluar masih akan untung. Komoditas dari banyak diekspor keluar itu diuntungkan dengan pelemahan rupiah dan kenaikan dolar ini gitu. Sedangkan misalnya produk yang bahan bakunya masih impor, farmasi masih gede ya, impor bahan baku farmasi juga 20%, 20% masih tinggi. Jadi ketika ya impor ini bahan bakunya harus masih impor, rupiahnya melemah, dolarnya naik, ya impactnya ya pastinya produksinya naik gitu, biaya produksi naik. Salah satunya juga Indomie juga mie instan juga bahan bakunya impor ya. Jadi ya dengan melemahnya rupiah dan naiknya dolar sebenarnya dirugikan gitu, karena biaya produksinya nantinya akan naik gitu. Jadi secara bisnis itu harus diperhatikan, ini bisnisnya ekspor oriented atau impor oriented gitu. Atau domestik. Iya. Kalau domestik ya berarti nggak impactnya nggak gede-gede banget ya. Dia produksi dalam negeri, jual dalam negeri, ya itu impactnya nggak gede-gede banget. Berimpact ke kenaikan harga, menurunnya daya beli nggak kalau misalnya kayak gitu? Kalau itu udah ke inflasi, kalau itu dilihatnya dari itunya ya, dari cost-nya ya, karena kalau misalnya based on nilai tukar ya. Dari falasnya. Falasnya, oke. Yang bakal dirugikan ya sebenarnya ya yang bahan bakunya impor. Itu kan ya yang produk tadi itu diekspor. Dengan adanya kondisi nilai tukar rupiah yang melemah, artinya dolar kan lagi menguatnya nih, lagi perkasa-perkasanya ini saat ini gitu ya. Perlu nggak sih melakukan diversifikasi, artinya melakukan memiliki aset lain, misalnya memperbesar cash saat ini dengan kepemilikan dolar. Artinya adalah jangan dulu masuk secara agresif ke risky aset gitu. Jadinya seperti itu. Tadi kan dari sisi bisnisnya ya, yang masih menarik kalau saya pengen masuk saham, yang masih menarik kemana? Itu yang ekspor oriented. Sekarang dari sisi sahamnya, impactnya naiknya suku bunga ini, naiknya dolar ini kan nilainya terus naik ya, dolar terus naik. Impactnya kan sebenarnya kan, jadi ketika investor asing mau investasi di Indonesia, imbalnya kan turun. Imbal hasilnya turun karena ya nilai dolarnya naik. Jadi misalnya tadinya imbalnya sama tempat itu jadi turun dari 0,8 jadi 0,5 gitu, karena ya nilai rupiahnya turun. Jadi imbalnya bagi investor asing berinvestasi di Indonesia itu ya turun. Jadi ya akan ada, secara teoritis akan ada dana yang kabur dari negara-negara berkembang kembali ke Amerika, karena ya dolar lagi kuat di sana, lebih baik investasikan di sana, lebih untung nanti. Tapi kan itu secara teorinya begitu, tapi kalau kita lihat sebenarnya di investasi di Indonesia memang masih lebih menarik. Walaupun dari kacamata investor asing kita tahu kan
di ya Nasdaq, S&P itu longsornya parah banget ya. Kita punya juga longsor tapi tidak separah mereka. Bahkan itu YTD-nya masih hijau, kudatnya masih hijau. Untuk di saham ya? Nah itu highlight pertama. Highlight kedua tuh secara valuasi masih murah juga. Ya, itu bandingin sama bursa-bursa luar, Singapura, Jepang, itu jauh lebih murah. Jadi rasio IHSG kita tuh 12. Jadi kayak rasio total pendapatan seluruh saham seluruh emiten di IHSG dibandingkan dengan harga sahamnya itu PI-nya masih 12. Jadi sebenarnya masih tergolong murah dibandingkan dengan negara berkembang gitu. Jadi kita sebenarnya masih resilient. Oke, katakan dalam beberapa minggu terakhir dana keluar 1 triliun, 1,5 triliun. Memang ada dana keluar, tapi jika dibandingkan dengan inflow yang masuk selama tahun terakhir year to date ini masih lebih gede inflow masuk year to date ini gitu. Oke. Alur masuk dana tuh masih lebih gede walaupun ya akhir-akhirnya keluar karena emang baru-baru akhir-akhir ini kan nilai dolar terus meningkat gitu. Jadi baru ada keluar tapi masih di dalam masih banyak gitu. Berarti tetap punya aset risky aset seperti saham nggak masalah gitu ya? Masalah sebenarnya, misalnya ingin diversifikasi, naikin cash nggak apa-apa. Naikin cash juga pilihan yang tepat gitu ya. Mulai mengakumulasi dolar di saat seperti ini, menurut lo bisa nggak jadi istilahnya mengisi keranjang lagi gitu kan? Karena suka ada beberapa mungkin instrumen-instrumen yang harus ada momentum. Nah ini mungkin bisa nggak sih lo lihat sebagai momentum atau jangan masuk justru karena dengan level yang udah tinggi banget ini? Ya nggak ruang untuk naiknya nggak banyak sih. Ruang untuk untung besar beli dolar satu kan. Apa kalau belinya secara fisik ya itu kan gapnya gede ya keduanya ya. Kedua itu satu kan itu kalau beli dolar gapnya terlalu gede secara fisik ya ruang untuk untung kecil. Kedua itu kan ada kemungkinan sebentar lagi juga mungkin akan diintervensi oleh BI. Kita kuat, masih kuat. Misalnya BI mau intervensi jaga di sekitar 15.000 atau 14.900 juga masih gitu. Jadi ya untuk bilang nanti jebol sampai berapa 17, 18 itu masih agak jauh ke sana gitu. Berarti ya palingan sebenarnya intervensi udah disiapkan sih sekarang dari sisi moneterinya kan udah tahu 15.500 mungkin aja nanti akan dikucurin lagi. Ya ada lah banyak mekanisme. Nah sekarang kalau misalnya saham nggak masalah, kemudian dolar kalau mau diversifikasi nambahin cash juga nggak masalah begitu ya. Nah apa yang bisa dilakukan lagi atau mungkin ya ini lo menganggap bahwa sebenarnya ini nggak akan lama kok situasi nilai tukar dolar yang akan seperti ini nanti juga akan masuk ke era normalisasi lagi? Ya kemungkinan sih sebenarnya masih akan kuat dalam waktu lama ya karena belum kelihatan the Fed belum kelihatan bakal slow down ya. Sebenarnya masih belum kelihatan slow down, masih akan lanjutin katanya sampai 4,5 sampai tahun ini sampai 2% ke bawah lagi ya. Tahun depan katanya masih mau lanjut lagi gitu. Jadi tahun ini bisa sampai 4,5% gitu. Kalau sekarang masih jauh ya. Orang itu bisa kalau ekstrimnya bisa segitu. Dan tahun depan bisa lanjut lagi katanya. Kita aja masih sekitaran 4,5. Iya. Misalnya sama US kan nggak menarik banget ya. Berat, tapi akan berat juga untuk beberapa sektor kalau seandainya BI kemudian ikut hawkish juga ya. Kemungkinan BI masih ikut hawkish, nggak perlu di Q3 nanti. Kemungkinan pasti naik suku bunga at least 1 kali. Berarti nasib-nasib kayak properti gitu-gitu udah mulai nih kayaknya. Ya, properti sih memang sebelum sana. Makin parah lagi. Belum sana, belum sana properti. Oke. Biasanya kan batu bara selesai baru cycle properti batu bara ya tahun depannya belum selesai batu bara. Jadi ya masih akan terus ada drive untuk peningkatan dari sisi level harga komoditas ya berarti ya. Masih oke ya. Harus nggak sih kita khawatir atau cukup kemudian worry atau bahkan sign out dulu dari market gitu di situasional seperti ini, apalagi tadi lo bilang mungkin akan panjang, berarti kan akan ada hal-hal yang uncertainty gitu, atau justru merubah mindset yang udah deh jangan investasi dulu, lu trading aja atau mungkin lebih ke short terms untuk memperhatikan situasi atau misalnya kondisi-kondisi di market. Kalau soalnya ya trading aja kan segala waktu selalu oke ya, baik karena tiap hari bakal ada saham hijau gitu. Cash sekalipun, COVID sekalipun kemarin tetap ada saham hijau. Jadi ya emang trading tuh emang opsi gitu. Kalau misalnya trading aja gitu, nggak invest dulu, keluar dulu buat trading nggak apa-apa, bebas juga satu itu. Kedua kalau selalu pengen perbanyak cash, taruh aja di pasar uang atau apa, itu juga bebas juga, boleh juga. Jadi ketika nantinya crashnya berlanjut, nantinya udah turun dari ATH sampai 10.000 itu 20.000. Kalau crash berlanjut lu punya peluru buat ngadain saham. Tapi kalau takut banget dan keluar sepenuhnya jangan ya.
Atau membiarkan yang untung tetap jadi maksudnya tetap di RDN atau seperti apa? Pilihannya lagi seperti gue bilang, misalnya lu memang orientasi lu masih barang-barang lu holdingnya komoditas, ya nggak usah takut, masih akan tertahan tinggi sampai tahun depan at least, kan masih bakal bagi dividen gede lagi. Takut lu simpan. Kalau banking ya sebenarnya masih karena kan ada dolarnya juga, ada nilai tukar juga di dalamnya. Iya, kalau banking sebenarnya masih akan, kalaupun naik juga nggak bakal banyak ya, ruang penaikannya terbatas ya. Palingan nanti Desember bakal prospek lagi, tapi ya mungkin cuannya nggak bakal banyak gitu. Cuannya ya segitu aja, apalagi big cap banking ya tentunya ya. Segitu aja gitu. Untung ya cukuplah gitu. Untuk cukuplah gitu ya. Mungkin karena ini terlalu early ya, jadi point of view-nya kalau dilihat dari sisi Putra ya, lo cek dulu deh kira-kira emiten-emiten yang lo punya atau yang mau lo incer seperti apa. Apakah orientasinya ekspor ataukah memang punya hutang dalam dolar, mungkin itu juga harus diperhatiin juga ya. Karena kalau punya hutang dalam dolar, global bond dan sebagainya, lu bayar bunganya juga pakai dolar. Misalnya lu bayar bunga dolar, nilai mata uangnya naik, dolarnya ya bayar bunganya lebih gede. Itu juga perlu. Mengingat karena gejolak dari nilai tukar dolar yang akan menguat ini masih akan panjang, mungkin tahun depan juga masih belum selesai, apalagi dengan basicnya adalah the Fed juga masih akan tetap hawkish kalau ngejar inflasi ke 2%. Jadi mungkin mulai berhati-hati, mulai ngelihat-lihat, dan mulai pemetaan kali ya mana-mana aja yang bisa dilakukan untuk Sobat Cuan di tengah kondisi saat ini. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe juga YouTube channel kita, di like, di share, dan juga di komen ya. Paham hari ini juga akan tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin kita berdua. Kita pamit. Sehat-sehat. Bye.